Hermam TV. Kilo enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita sampaikan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama Ramadan ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun insyaallah. Kalau dilihat wajahnya pada cerah-cerah semua ini, bersemangat untuk mengikuti kegiatan Ramadan, insyaallah sampai Ramadan ini berakhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk malam yang pertama ini kita diminta untuk membahas kaifiyat puasa Ramadan, supaya diharapkan bentuk Ramadan kita mulai yang pertama ini sampai akhir nanti maksimal dapat kita laksanakan insyaallah. Bicara tentang puasa Ramadan, firman Allah yang selalu kita dengar dari guru-guru kita, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ucapan ini perlu kita tekankan di awal kajian kita ini, bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kalau kita sudah masuk ke masjid ini, insya Allah orang-orang beriman. Kalau sudah datang ke masjid ini, berarti sudah merasa dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Panggilan ini menunjukkan Allah menyayangi kita. Karena kalau kita sudah dipanggil sebagai orang yang beriman dan kita terpanggil karena itu, maka kita mendengarkan penjelasan Al-Quran tentang orang beriman, bahwa orang yang beriman itu dapat dipastikan akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya modalnya iman saja. Meskipun dia berdosa, ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi sudah beriman memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan lebih istimewa lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita merasa beruntung malam ini masih sempat hadir di masjid ini. Begitu juga saudara-saudara kita yang lain di belahan dunia ini, bukan hanya di Indonesia, melaksanakan ibadah Ramadan yang sudah ditunggu-tunggu. Jauh di akhir Ramadan tahun lalu, hampir semua kita berdoa,
Ya Allah, sampaikan umurku ke Ramadan yang akan datang. Apalagi Ramadan tahun lalu itu ada corona, tambah khusyuk doanya lagi, karena harap-harap cemas entah sampai entah tidak, demam badan, meriang, sudah mulai takut. Bukan hanya takut karena demam, bahkan takut berobat pun. Luar biasa doa kita sampai 1 hari 2 hari menjelang Ramadan pun harapan kita masih terus kita doakan kepada Allah. Ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan tahun ini. Karena kita takut. Soalnya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ada yang 1 minggu sebelum Ramadan, ada yang setengah bulan sebelum Ramadan, ada yang 1 bulan sebelum Ramadan, dipanggil oleh Allah satu-satu. Jangan-jangan saya ini tidak dapat juga. Maka kegembiraan di wajah-wajah kita semua pada malam hari ini menggambarkan optimisme bahwa Ramadan tahun ini harus bisa berubah kita jadi lebih baik, insyaallah. Allah memanggil kita dengan aman, kemudian baru datang perintah kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa Ramadan. Inilah dalil puasa Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Di samping dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunya Islam adalah Islam itu dibina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan 5 hal. Salah satu di antaranya adalah puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kepada siapa saja diwajibkan ini puasa Ramadan? Pertama, dia orang Islam. Kalau ada orang tak mau puasa, itu diragukan keislamannya, karena dia salah satu rukun Islam. Kalau dia mengatakan bahwa dia tidak wajib berpuasa sementara tidak ada uzurnya, maka dia keluar dari Islam. Kalau dia tidak puasa karena malas saja, itu tidak sampai keluar dari Islam. Itu pasif orang yang berdosa. Masih untung juga walaupun dia tidak berpuasa. Sarannya. Yang kedua, balik sudah sampai umurnya, baik laki-laki atau perempuan yang sudah sampai umurnya, sudah ada tanda-tandanya, maka dia wajib berpuasa. Bagi laki-laki umpamanya mimpi basah, bagi perempuan sudah datang haid, ini sudah balik namanya. Yang ketiga, tidak cukup puasa itu saja. Ketiga, dia harus berakal. Kalau dia tidak sehat akalnya, maka tidak disebut mukallaf. Tidak ada taklif, tidak ada beban kewajiban. Maka jika orang itu Islam, kemudian sudah sampai umurnya, tidak juga dia puasa-puasa, maka kita khawatir juga ini jangan-jangan dia error, ya kan? Bisa jadi. Itu syaratnya baru wajib. Kemudian sampai disalah itu, sampai disalah bahwa wajib puasa Ramadan. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi, tidak sampai. Kemudian dia tidak ada uzur untuk meninggalkan puasa Ramadan. Lalu apa yang mesti dilakukan? Ini sebenarnya sering kita sampaikan, tapi karena pembahasan kita di sini sekarang memang tentang kewajiban, tentang kaifiyat Ramadan, puasa Ramadan yang kita sampaikan. Apa itu rukun puasa itu? Yang pertama, berniat. Dalam mazhab Syafi'i, karena ibadah puasa ini dia berdiri sendiri setiap harinya. Artinya kalau kita batal 1 hari, tidak kita ganti 1 bulan. Maka kita mesti berniat setiap harinya. Dan waktu berniatnya itu pada waktu malam. Tempat niatnya di mana? Apa di masjid? Mesti enggak. Apa di rumah saja boleh, di masjid tak boleh? Tidak juga. Di mana saja boleh, tapi tempatnya itu di dalam hati kita. Sengaja aku berniat untuk melaksanakan
batalkan pun, yang penting dalam hati kita ada niat untuk berpuasa Ramadan besoknya, itu sudah memadai. Nah, itu yang pertama, an-niyat. Yang kedua, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kalau ini juga sudah hampir semua kita tahu, tapi perlu juga kita sampaikan. Pertama adalah tentu makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau makan dan minum dengan sengaja itu batal. Kalau tak sengaja bagaimana? Enggak batal. Kecuali setelah sadar ditambahnya lagi batal. Oh, ini kan kebiasaan puasa nih. Besok puasa kita. Karena kegiatan banyak tetap seperti biasa juga, haus, kelihatan ada minum. Alhamdulillah. Adanya pun, papa dah puasa. Puasa kita. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan puasanya. Tapi kalau nampak udah haus minum, udah sampai setengah gelas, kita guru anaknya, papa nggak puasa? Oh iya puasa, kita tangguh nih kan? Tangguh, itu batal puasanya. Itu kan nggak sengaja. Yang nggak sengaja dari itu ya. Kemudian hubungan suami istri di siang hari. Makanya sebaiknya kalau orang menikah jangan jam puasa. Iya, sebaiknya. Tapi kan orang ada saja yang mengatur jadwal mendekati Ramadan kan. Banyak kemarin itu dekat Ramadan semakin banyak undangan pesta kan. Ini bukan menyindir ada di sini ya. Kalau yang ini terangkat, dia hukumnya berat. Dia bukan hanya menggantikan puasanya, tapi juga dia membayar kafar. Kafarnya itu memerdekakan seorang hamba. Menjadi hamba sekarang ada. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini yang parahnya. Sebulan aja jebol kan. Nah, jadi ada aturan tentang itu. Itu yang kedua. Kemudian keluar dengan sebab apapun juga, kecuali dengan sebab mimpi. Kalau mimpi nggak ada. Kalau dia sengaja menghayal-menghayal, batal. Ini kan saya sampaikan tadi, biar kita mengerti. Apalagi membaca buku-buku porno. Jika anak-anak muda jangan itu. Di samping dia bisa membatalkan, dia bisa menghapus pahala juga perbuatan ini. Nonton video di YouTube atau di mana saja bisa. Yang penting disebabkannya akibatnya dua. Ini dapat membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini artinya adalah memang dibuat-buat muntah, atau ada memang benda yang membuat kita mudah muntah lantas kita mendekatinya, itu juga tidak bisa membatalkan puasa. Hilang ingatan atau hilang, itu juga membatalkan puasa. Termasuk datang haid bagi perempuan bisa membatalkan puasa, walaupun tinggal 2 menit lagi menjelang berbuka hari. Karena ibu-ibunya yang kesal tuh, aduh gak capek saya. Dari pagi lagi udah makan minum, tapi kalau begitu dari pagi kan makan minum aja saya. Berdosa kalau dari pagi makan minum datangnya menjelang maghrib, itu tak berdosa. Karena dia belum datang tamunya itu. Ini untuk ibu-ibu perlu ketahui, jangan sampai kesal karena datang tamunya itu. Kalau datang tamunya itu langsung batal. Tapi kata Rasulullah, kunna nu'maru bi qada'i shaumi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami itu nu'maru bi qada'i shaumi, disuruh untuk mengganti puasa, wala nu'maru bi qada'i shaum. Kalau puasa disuruh ganti karena ditinggalkan karena datang tamu ini. Tapi kalau sholat tidak. Kalau sholat diganti banyak yang diganti itu kan puasa.
Kemudian termasuklah yang sejarah dengan ini melahirkan kemudian jadi nifas ya, nifas itu juga berbeda. Murtad, murtad juga bisa mengakibatkan batal. Tentu nggak wajib lagi ya, karena sudah murtad. Berkaitan dengan ini juga, bekam itu tidak, sebahagian ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak batal. Termasuk kalau kita bersuntik, kecuali suntik itu memang mengarahkan untuk mengganti makanan yang sampai ke lambung, dan itu dapat membatalkan puasa. Kalau suntik untuk pengobatan karena sakit dan sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Itu mendapat mayoritas. Banyak hal sebenarnya yang akan kita sampaikan berkaitan dengan ibadah puasa, terutama sekali adalah berkaitan dengan yang membatalkan ibadah puasa, yang membatalkan pahala puasa. Ini penting sebenarnya, kita harapkan kita semua untuk memperbanyak wawasan tentang itu, membaca buku atau artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan membatalkan puasa. Pada umumnya adalah dosa, perbuatan dosa yang dilarang sehari-hari itu dapat mengurangi nilai pahala puasa kita. Itu pada umumnya. Dan yang terakhir, ada beberapa hal yang dianjurkan ketika berpuasa ini. Nah, di antaranya adalah bersahur. Jadi sahur itu diperintahkan oleh Rasulullah, karena dalam sahur itu kata Rasulullah ada berkah. Ada yang mengatakan bersahur, kenapa sahur hikmahnya? Ya nanti biar nggak lapar kali. Sebenarnya untuk ukuran kita ya, untuk ukuran kita ini, kalau lapar itu kayaknya enggak ya, walaupun tidak sahur. Kenapa? Karena kita dari mulai berbuka itu sudah banyak makanan. Berbuka sedikit dulu, datang ke masjid, pulang makan lagi. Begini nanti sholat tarawih dan terus pulang lagi makan juga lagi. Sebenarnya nggak sahur juga, insya Allah kebutuhan fisik kita untuk makan itu sudah cukup. Tapi kenapa kita harus berbuka? Untuk mendapatkan berkah. As-sahur kata Rasulullah, bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada berkah. Berkahnya itu yang mau kita ambil. Jangan nanti anak-anak muda kena lapar pulang dari masjid, terus dibangunkan sahur tak mau. Saya udah kenyang, masih kenyang enggak? Sahur itu berkah, makanya tahu berkah. Kemudian memperlambatnya kalau bersahur. Selanjutnya termasuk sunnah juga adalah menyegerakan berbuka. Jadi jangan anggap kalau lama puasanya banyak pahalanya. Udah dengar orang azan di masjid, tunggulah dulu mana yang paling lambat dari masjidnya di azan baru saya berbuka. Kenapa? Kalau lama nanti puasanya semakin lamanya, pula pahalanya tidak ada tuh. Asal sampai waktunya langsung makan. Tapi jarang ada masalah buffet. Bahkan tunggu setengah jam sebelum berbuka pun ada duduk di situ. Segala macam minuman ada air putih, ada teh manis, ada cendol, segala macam ada makanan semuanya. Ya, udah siap untuk dimakan. Tapi ini disampaikan juga oleh Rasul untuk segera untuk menyegerakan berbuka. Kemudian disunahkan juga adalah berbuka dengan yang manis, bukan dengan istri kita yang sebelah yang manis itu bukan maksudnya. Bukan makanan itu, terutama makanan yang tidak diolah, dimasak, dibakar. Makanan seperti kurma, pisang, itu dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu beberapa hal yang dianjurkan dalam beribadah puasa. Kalau amalan dari ibadah Ramadan tentu tambah banyak lagi. Namun karena waktu kita sangat terbatas, saya khawatir nanti terlalu lama ceritanya ini. Besok akan lagi lama kan caranya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan berniatlah yang hadir ini terutama ini sudah dipanjang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya
kita semua berniat sih mumpung malam pertama ini bahwa kita berniat mohon pertolongan kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya mulai dari malam pertama ini sampai nanti hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, sampaikan mengenai tarawih kata Ustaz Nasruddin. Tarawih yang dilaksanakan di masjid kita ini 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam sebanyak 8 rakaat. Ditambah kemudian 3 rakaat sholat witir. Meskipun sesungguhnya perlu juga saya sampaikan bahwa sholat tarawih ini dalam pandangan ulama mazhab yang 4 itu memang 20 rakaat tambah 3 rakaat sholat witir. Bahkan dalam mazhab Imam Malik 36 rakaat. Itu yang pertama melakukannya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mengingat di Madinah itu tak ada tawaf, sementara di Makkah setiap 4 rakaat itu tawaf. Mengganti itu ditambah sampai 36 rakaat. Tapi di kita sudah terbiasa 8 tambah 3, 2 rakaat, kemudian di 3 rakaat sholat witirnya. Nanti kalau sudah bersemangat kita nanti buka tambahannya 20 sudah tambah nanti ya. Maka tahu kan semua minta nanti kan itu sudah alhamdulillah. Informasinya seperti itu untuk sholat tarawih kita. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.